para romo, para suster, para meditator, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Pada hari ini saya akan mengajak para meditator sekalian untuk merenungkan bersama peristiwa Paskah pada hari ini yang saya ambilkan dari bacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita semua mengarahkan hati akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil suci pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain beru yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara sekalian, demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para romo, para suster, para meditator, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang terkasih, selamat berjumpa, selamat Paskah dan berkah dalam. Saudara sekalian, Paskah di tahun ini memang merupakan Paskah yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa kok berbeda? Karena secara mondial dan nasional, semua orang dimanapun prihatin dengan masa pandemi yang telah melahap korban jiwa saudara-saudari, para romo, dan juga para suster. Sungguh memilukan hati. Selain itu, kita secara sadar mengadakan gerakan kesadaran akan pentingnya hidup sehat, akan pentingnya hidup bersih,
rukun, damai, dan sejahtera. Kita berusaha untuk tetap eksis bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita tak pernah boleh putus asa, tak pernah boleh patah arang, melainkan tetap bersemangat terus-menerus berusaha untuk hidup berdampingan dengan pandemi yang memang sampai sekarang masih terasa di mana-mana. Orang tetap mematuhi protokol kesehatan, lebih-lebih jika bertemu jumpa dengan orang lain, maka orang perlu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di kawasan, di tempat dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu, kita semua berkeinginan untuk bisa bertumbuh, berkembang secara normatif, wajar, dan terarah. Ini menjadi harapan dan keinginan semua orang, termasuk tentu Anda dan saya. Keinginan itu kuat, namun daging dan raga kita ini lemah. Bagaimana tertulis dalam Injil Markus 14 ayat 38. Roh itu kuat, daging itu lemah. Kemauan kita kuat, namun pelampuran sedemikian kencang menerpa kita, sehingga kemauan menjadi kabur, bahkan bisa-bisa hancur berantakan. Tidak apa-apa, tidak hanya Anda, tidak hanya kita yang mengalami ini, tetapi kebanyakan orang mengalami hal seperti ini. Amin. Amin. Kita berkeinginan menjadi orang yang berdisiplin dalam bekerja. Kita berkeinginan tertib dalam waktu dan teratur dalam penataan. Namun ternyata tidak semulus yang kita bayangkan dan kita inginkan. Ada saja perintahnya, ada saja penghalangnya. Hal seperti itu adalah wajar, namun kita tetap tidak boleh menyerah kalah kepada keadaan, tidak boleh berputus asa, sebaliknya tetap berusaha untuk sampai ke tujuan, yaitu menyatu dengan Tuhan yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Inilah yang harus kita sadari bersama. Tuhan itu tetap mengasihi kita, bahkan merindukan kita semua. Maria Magdalena dalam Injil Yohanes, dia adalah seorang tokoh perempuan yang pertama kali mengalami tanda nyata, yakni pintu kubur telah terbuka dan kosong, tak ada orang. Jadi dia memang pagi-pagi buta, dia itu diam-diam, suasana masih sepi dan dingin, dia diam-diam pergi ke makam Yesus untuk mengungkapkan kasihnya kepada Yesus. Nah, ternyata pada waktu itu pintu kubur telah terbuka dan kosong, tak seorang pun dilihatnya. Jenazah Yesus pun juga tidak ada di situ. Itu adalah tanda bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah mengatasi ruang dan waktu. Namun bagi Maria Magdalena ini masih kabur dan masih samar bagi dia. Walau kemarin Maria Magdalena tahu bahwa Yesus telah wafat dan dimakamkan di situ, namun Maria Magdalena tetap mau datang ke kubur Yesus. Ikatan kasih Maria Magdalena dengan Yesus
membuatnya semakin merasakan getaran kasih ilahi yang dipancarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Maria Magdalena pagi-pagi benar pergi ke makam Yesus untuk mengungkapkan tanda kasih, karena dia telah dibebaskan dari roh-roh jahat. Dia telah diselamatkan, dia telah dibebaskan dari roh-roh jahat. Betapa terperanjatnya, betapa terkejutnya dia melihat kubur Yesus kosong. Itulah kuasa ilahi Yesus yang mengatasi ruang dan waktu. Kasih Yesus dapat dirasakan oleh Maria Magdalena dari waktu ke waktu. Maria Magdalena terkejut melihat kubur kosong. Maka dia berlari secepat mungkin menemui Simon Petrus dan teman-teman dan menceritakan kejadian itu. Lalu Petrus dan teman-temannya kemudian bergegas menuju ke makam Yesus. Mereka melihat pintu kubur telah terbuka dan betul kubur kosong. Mereka melihat kain kafan dan kain peluh. Akhirnya mulai dari Simon Petrus, Yohanes dan Maria Magdalena, mereka dengan melihat tanda itu lalu menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah wafat itu sungguh telah bangkit. Yesus yang wafat sungguh telah bangkit untuk kita. Para meditator yang terkasih, meditasi Kristiani adalah bagaikan santapan jiwa kita yang mengantar kita kepada kepenuhan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dan hidup kini berada di antara kita, bahkan bersama dengan kita. Inilah tujuan kita bermeditasi, adalah untuk mengalami dan merasakan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Mengalami dan merasakan kehadiran Yesus yang telah mengampuni, telah membebaskan kita dari dosa-dosa dan mendamaikan kita dengan Bapa. Melalui baptisan kita masing-masing, kita telah dibersihkan dari dosa-dosa dan digabungkan dengan Tuhan Yesus Kristus agar kita semua selamat. Yesus yang telah masuk ke alam kubur untuk membangunkan orang-orang yang telah mati dan membangkitkan mereka, bahkan pula membawa mereka untuk pulang ke rumah Bapa. Saudara yang terkasih, meditasi merupakan agenda yang semestinya kita jadwalkan secara teratur dengan kata-kata suci, doa suci, dengan mantra Maranatha, merupakan jembatan kita menuju persatuan yang intim, kedekatan, keakraban kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka janganlah menyerah kalah manakala meditasi kita terasa jalan di tempat, terasa nggak berhasil. Jangan menyerah kalah manakala ada pelanturan-pelanturan atau jatuh mengantuk, bahkan tertidur. Saya pun juga mengalami kala-kala demikian. Yang penting kita sudah berusaha terus-menerus menjadikan meditasi ini bagaikan santapan jiwa kita pagi dan petang. Meditasi ini hendaknya menjadi kebutuhan kita yang perlu kita lakukan. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makan dan minuman, demikian pula jiwa kita, hidup rohani kita memerlukan santapan jiwa dengan meditasi Kristiani itu. Nah, semoga semangat Paskah membuat kita mampu mengalami Yesus
yang bangkit seperti Maria, Simon Petrus, dan murid-murid yang dikasihi Tuhan. Disadari atau tidak, kita ini termasuk murid yang dikasihi Tuhan. Nah, saya terkasih, saya menerima Tuhan membebaskan kita dari aneka keterbatasan kita. Untuk itulah, mari kita semua bersama-sama menyatu dengan Kristus dalam meditasi Kristiani yang sekarang ini sedang kita usahakan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang marilah kita melanjutkan dengan meditasi bersama selama 20 menit ke depan. Mari kita siapkan diri kita dengan duduk diam, lalu telapak kaki, kedua kaki ya, itu menyentuh ke lantai ya. Tidak sibuk ya, tetapi kedua telapak kaki menyentuh ke lantai. Tangan tenang di atas paha ya. Kemudian duduk tegak, tangan contoh ke depan, bisa jatuh terlungkup atau contoh ke belakang, bisa ya terpelan tinggi, bisa jatuh tapi tegak lurus. Lalu mata dipejamkan pelan-pelan dan pernapasan diatur dengan tenang. Ditarik, dilepaskan, tarik lagi, lepaskan sembari mengucapkan mantra suci Maranatha. Kita ucapkan mantra itu sesuai dengan hembusan nafas yang kita hirup dan kita lepaskan dengan pelan dan bersahaja. Maka sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu dicurahkan kepada setiap orang yang berseru, Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi kita duduk dengan tegak, mata terpejam, lalu pernapasan diatur dengan tenang dan mengucapkan mantra suci Maranatha sesuai dengan hembusan nafas kita, dan pula kita lepaskan nafas kita dengan mengucapkan mantra suci ini. Ketiga kali kita mulai.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kelaiman ilahi memenuhi setiap hati yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kalian berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga dengan meditasi bersama ini kita semua diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian, sekali lagi selamat Paskah. Semoga Tuhan berkati kita semua. Kita maju bersama Kristus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah.